ibu yang akhir-akhir ini yang buat Nisa menderita. Nisa udah gak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Bu Ayu ini minta Anissa untuk milih antara saya atau ibunya. Gimana saya sama Anissa nggak stres menghadapin hal kayak gini? Kamu akan segera menikah dengan Alif. Karena semua sandiwara tante sudah mulai berjalan dengan lancar. Keterlaluan kamu. Bu, Nisa cuma... Dengar ya, pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Kalian semua jadi saksi, saya tidak akan pernah merestui. Aku udah gak bisa ngeyakinin ibu aku, Liv. Dan lebih baik, dan jalan terbaik adalah kita berpisah. Udah cukup sampai di sini aja, Liv. Alasannya apa nih? Bukannya kita sama-sama janji untuk yakinin ibu kamu? Maafin aku, Liv. Aku nyerah. Aku nyerah kalau aku harus terus melawan ibu aku. Ibu aku adalah orang yang sangat aku sayangin dan sangat aku hormatin. Aku nggak bisa ngelakuin itu, Liv. Nis, dengerin aku. Jangan gampang nyerah kayak gini. Aku yakin pasti ada jalan keluarnya untuk ibu kamu, Nis. Percaya sama aku. Aku pasti pikirin. Tapi please jangan tinggalin aku, Nis. Maaf, Liv. Aku nggak bisa. Sama tinggal. Nis! Liv, mendingan kita pulang aja, Liv. Ayo, Liv. Ayo. Gue masih nggak ngerti, Suf. Kenapa Anissa bisa berubah 180 derajat kayak tadi? Itu sama sekali bukan Anissa, Suf. Emosinya sedang nggak stabil, Liv. Dia bingung dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama berat kayak gitu. Mungkin lu sementara lu kasih dia waktu untuk berpikir dulu deh, Liv. Pikirannya pasti masih kacau. Sepertinya hubungan kita berakhir sampai di sini, Liv. Nisa, Ibu mengerti dengan keadaanmu sekarang, Nak. Ibu sedih lihat kamu sedih seperti ini. Tapi percayalah sama Ibu, sayang. Seiring dengan jalannya waktu, kamu pasti akan sadar bahwa keputusan yang kamu ambil itu adalah paling tepat. Kita harus tegar dalam menghadapi keputusan seperti ini, Nisa. Ya, sayang. Astagfirullahaladzim. Alif, kamu kenapa, Nak? Kamu kecelakaan? Di mana? Bagaimana kejadiannya? Tenang, Tante. Tenang. Alif nggak apa-apa kok. Lukanya juga luka-luka ringan saja. Yusuf, kenapa kamu tidak mengabari tante? Hah? Udah lama, saya nggak apa-apa kok. Ada hal yang lebih penting. Maksud kamu, Liv? Anissa mutusin saya, Ma. Dia lebih milih ibunya. Apa? Terus saya mesti gimana lagi, Ma? Dia udah nyerah. Saya udah nggak bisa apa-apa. Dia bilang ke saya, hubungan saya sama dia nggak mungkin bisa berjalan. Liv, tenang. Sabar ya, Nak. Mungkin ini hanya emosi Anissa sesaat. Pasti dia akan baik lagi sama kamu, Liv. Percaya sama Mama. Anissa pasti akan berubah pikiran. Dia ngomongnya serius, Ma. Mama tahu saya nggak bisa hidup tanpa Anissa. Nggak bisa, Ma. Alif! Alif! Liv! Yusuf, tolong kamu tenangkan Alif, Yusuf. Baik, Tante. Rasakan kamu, Anissa. Proses panjang itu telah selesai. Hari ini saya bisa tidur nyenyak. Kamu sudah kalah. Jalan lurus. Liv, ayo makan dong, Liv. Kok kamu bengong aja sih dari tadi, sayang? Mama suapin ya. Kamu nanti bisa sakit, Liv, kalau nggak makan. Masalah juga nggak selesai kan kalau kamu sakit. Ayo makan dulu, sayang. Ma, kayaknya Alif emang harus nekat ngerebut Anissa lagi. Alif nggak mau akhirannya cuma kayak gini. Lili, kamu mau ke... Son, udahlah Son, biarin aja. Alif tahu kok apa yang mau dilakukan. Mungkin dia lagi mau sendiri.
Gawat, Son. Ternyata Alif tidak menyerah. Dia malah semakin nekat. Bagaimana kalau Alif dan Anissa berhubungan lagi? Apa yang harus kita lakukan? Tapi Kak, Anissa nggak bakalan balik lagi sama dia, Kak. Sebenarnya Alif mempunyai tugas penting hari ini. Tapi sepertinya Alif nggak bisa diharapkan. Masih stres kayak begitu. Emang tugas penting apa sih, Kak? Alif harus menemui anak konglomerat, kerabat almarhum papanya dulu. Dia baru datang dari Australia. Kabarnya dia ada tugas penting di sini sekaligus liburan. Dan kita harus memanfaatkan dia untuk kepentingan bisnis kita sendiri. Siapa sih dia, Kak? Risha. Selamat siang Pak Rizal. Semua keperluan Bapak sudah kami siapkan. Silakan Pak. Itu artinya kamu mencintai saya kan? Jadi tolong jujur, Nis. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Saya nggak nangis. Saya nggak apa-apa kok. Kamu nggak bisa bohong, Nis. Saya tahu kamu mencintai saya. Jadi tolong ceritain sama saya. Apa masalah kamu? Ini pasti semua karena ibu kamu kan? Ya kan? Kenapa sih kamu maksa banget? Dan iya, kalau ini karena ibu aku gimana? Kamu mau pergi? Enggak. Saya nggak akan pergi. Setidaknya kita bisa cari jalan keluar, Nisa. Enggak, Liv. Enggak ada jalan keluar. Tapi kenapa kamu bisa tiba-tiba berubah kayak gini, Nis? Tadinya kamu bilang kamu keluar rumah demi saya. Sekarang, teganya kamu bilang kalau hubungan kita nggak bisa dilanjutin. Sekarang saya harus kayak gimana? Udahlah, Liv. Kenapa sih kamu buat semuanya jadi lebih berat untuk aku? Kenapa sih kamu nggak bisa ngerti? Kalau kamu emang sayang sama aku, kalau kamu emang cinta sama aku, pasti kamu akan pergi. Kamu akan mengerti keadaan aku dan keputusan aku, Liv. Saya mencintai kamu, Nis. Gimana kamu bisa ngelupain hubungan kita begitu aja? Udahlah, Liv. Kamu pergi aja. Maafin aku, Liv. Aku benar-benar minta maaf. Irsyad, gua tahu lo bersedih. Ya, hidup itu memang seperti roda dan terus berputar. Terkadang kita berada di atas dan terkadang kita berada di bawah. Sulit memang, tapi kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Semuanya jadi berubah sejak usaha papi gue bangkrut. Fasilitas yang dulunya serba gampang, semuanya ada. Sekarang susahnya minta ampun. Tapi yang penting kan lo masih dikenal sebagai Risat, anak konglomerat. Oke, Sat. Gue cabut dulu. Tugas gue menampingi lo untuk menunjukkan kekayaan palsu lo cukup sampai di sini. Gue harus pergi dan mencari pekerjaan yang sebenarnya untuk menafkahi keluarga gue. Oke, gue cabut dulu ya. Oke, men. Udahlah, Liv. Kamu lebih baik pulang. Enggak. Aku nggak akan pergi sebelum dapat jawaban dari kamu, Nis. Aku sini mau ngomong sama ibu kamu. Please, Liv. Jangan ganggu kehidupan aku lagi. Semuanya udah berakhir. Sekarang lebih baik kamu pulang. Nggak akan, Nis. Aku nggak mau hubungan kita berakhir kayak gini. Aku nggak akan mau pisah sama kamu, Nis. Bu, saya minta maaf, Bu. Tapi tolong, Bu, izinin saya ngelanjutin hubungan saya sama Nisa. Liv, ini nggak ada hubungannya sama ibu aku, Liv. Ini murni keputusan aku sendiri. Jadi lebih baik kamu pergi dari sini. Baik, Nis. Tapi satu hal yang aku minta kamu ingat. Aku nggak akan pernah ngelupain kamu. Karena aku yakin kamu satu-satunya orang bagi aku. Aku akan nunggu kamu, Nis. Hidupku lelah aku terus mencari arti di dalam hidup ini. Mungkin kini harus ku sadari dan syukuri nikmat
aja ngelepasin Nisa. Tapi Nisa punya cara lain. Nisa ada cara supaya dia pergi dari Nisa. Apa maksud kamu, Nak? Nisa akan dengan sengaja buat dia marah. Supaya dia marah, dia kesel sama Nisa. Jadi Nisa akan terlihat jelek di mata dia. Dan dengan cara seperti itu dia akan pergi dari Nisa. Nisa, aku mohon Nak, sama kamu. Kamu jangan salah sangka sama ibu. Semua yang ibu lakukan ini demi kebahagiaan kamu. Diam sejenak untuk merenungi. Oh Tuhan ampun. Aku juga melakukan ini semua demi ibu. Aku nggak tahu apa aku bisa, tapi akan aku coba. Jalan lurus. All right, sir. I will make sure it won't happen. Thanks. Gila. Cepet banget nasib orang berubah. Dulu duit serasa tinggal metik di pohon. Sekarang susahnya bukan main. Gue harus ke mall sekarang. Gue harus cari oleh-oleh buat Tante Safira. Biar gimana pun, tinggal dia satu-satunya harapan gue untuk bisa lepas dari utang-utang ini. Anissa, kenapa kamu tega melakukan hal itu pada aku? Padahal kamu tahu kan, Alif itu sangat cinta pada kamu. Saya terpaksa melakukannya, Tante. Saya juga mencintai Alif. Tapi saya nggak punya pilihan lain, Tante. Tolong ngertiin saya, Tante. Ini adalah pilihan yang berat juga buat saya. Tapi saya mau minta maaf sama Tante. Saya udah buat Tante ikut terlibat dalam masalah ini. Dan terus terang, saya minta tolong sama Tante. Tolong jauhkan saya dari Alif, Tante. Enggak, Nis. Tante nggak mungkin melakukan itu pada kalian berdua. Jangan membuat Alif tersiksa. Tante tahu kalian berdua saling mencintai. Tante tidak mungkin memisahkan kalian berdua. Anissa, tolong dipikirkan lagi baik-baik. Ya, Tante mau pulang. Sejauh ini semuanya berjalan lancar. Semoga saja Anissa tetap seperti itu. Harusnya saya mau membantunya memisahkan dia dari Alif. Tapi sial, tadi nggak nemu ide. Saya harus cari jalan keluar sekarang. Siapa yang bisa bantu saya ya? Masa kartu saya over limit sih? Nih, coba yang ini. Maaf Pak, yang ini juga tidak bisa. Tapi yang ini limitnya masih banyak kok. Wah, jangan-jangan alat itu yang rusak. Tidak Pak, dari tadi tidak ada masalah kok. Baru kartu-kartu Bapak saja yang tidak bisa. Rishad, Tante Safira? ada apa ini Rishad? Enggak kok. Apa kabar Tante? Maaf Pak, bagaimana dengan belanjaan Bapak? Nggak jadi. Nggak ada yang lebih mahal. Saya nggak biasa beli barang nggak branded kayak gitu. Udah, taruh lagi aja. Hai Tante. Rishad, apa kabar sih? Kapan kamu datang dari Australia? Kok sampai sekarang belum datang-datang ke rumah Tante? Bagaimanapun juga, papa kamu dan papa Alif kan dulu sahabat baik. Iya Tante, maaf. Saya baru nyampe tadi pagi. Tadinya saya baru besok mau mampir ke rumah Tante. Malah ketemu di sini. Tante Pangling, kamu sekarang sudah besar. Ngomong-ngomong, tadi belajar apa sih sampai ribut-ribut begitu?
Bukan masalah penting kok, Tante. Cuma salah paham biasa. Saya nyari barang bermerek. Mereka ngasihnya barang-barang palsu. Mereka pikir saya buta merek kali. Tadinya saya mau ngasih kado spesial buat Tante. Tapi barang-barang di sini jelek, Tan. Kalau gitu, saya permisi dulu, Tante. Masih ada urusan. Tapi saya pasti akan menemui Tante besok pagi. Iya, Tante tunggu ya. Mbak, kenapa tadi orang itu? Dompetnya ketinggalan? Bukan Ibu, semua kartu kreditnya diblokir. Anehnya cuma 500.000 aja dia nggak bawa duit. Aneh, Rishad nggak mampu bayar. Padahal cuma 500.000 rupiah. Masa anak konglomerat duit cash segitu aja nggak bawa sih? Ya Allah. Apa yang saya lakukan sekarang? Ibunya aja nggak mau bantuin. Anissa? Rishad, kamu ngapain di sini? Gila, aku gak nyangka kamu bisa di sini. Kamu kapan datang dari Australia? Kok mereka ngobrolnya kerap gitu? Emangnya mereka sudah saling kenal? Kamu ngapain di sini? Aku kebetulan lagi ada urusan bisnis di Jakarta. Tapi surprise banget aku bisa ketemu kamu di sini. Apa kabar, Nis? Baik, kamu? Baik. Kamu kelihatan lagi bingung. Kamu lagi ada masalah ya? Kamu kelihatan kurusan, tapi tetap cantik kok. Masih kayak dulu. Kamu bisa aja. Nis, kenapa sih dulu kamu pulang dan nggak balik lagi ke Australia? Sayang kan kuliah kamu nggak kelar. Aku jadi kangen sama masa-masa kita kuliah di Melbourne dulu. Udah berapa lama ya kita nggak ketemu? Nggak tahu, tapi yang jelas aku juga kangen sama teman-teman di Australia. Kapan-kapan kita makan siang bareng yuk. Boleh. Oh ya, aku tinggal di sini. Ini alamatnya. Kelihatannya Rishad naksir Anissa. Tapi sepertinya saya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Lebih baik saya selidiki dulu. Oke, sampai ketemu lagi ya, Nis. Baik. Halo, Sony. Saya punya tugas penting untuk kamu. Dengarkan baik-baik ya. Rishad, kayaknya aku bisa minta tolong sama dia untuk ngelabuin Alif. Aku kan pernah kenal sama dia di Melbourne. Gimana kalau aku pura-pura pacaran sama dia supaya Alif mundur? Kamu gimana sih, Son? Dari tadi ditungguin. Ternyata di sini malah gangguin cewek. Enggak kok, enggak. Siapa sih Om? Istrinya ya? Tua amat. Hati ya kalau ngomong ya.
Kamu tuh jelek. Berani-beraninya kamu ya. Udah, Kak. Udah, Kak. Maaf, sorry. Udah, Kak, udah. Lepas. Udah, Kak. Udah. Namanya juga cewek iseng. Nggak usah dibahas, Kak. Sekarang apa tugas saya, Kak? Kamu sudah menyelidiki Risha? Sudah, Kak. Begini, waktu itu keluarganya memang kaya sekali. Tapi sekarang keluarganya udah bangkrut. Dia lagi butuh duit. Udah itu dia kebelit utang di bank Australia. Udah mau jatuh tempo. Dia lagi dikejar-kejar. Kalau nggak bayar, semua asetnya mau disita. Dia sekarang lagi bingung, Kak. Terus bener nggak? Dia pernah kenal Anissa sewaktu dia masih di Australia. Betul, Kak. Dia teman kuliah waktu di sana, Kak. Pas sekali kalau begitu. Saya punya ide untuk memecahkan masalah Alif yang mengejar Anissa. Malam, Richard. Tante, Kamu kaget ya? Begini loh, sebenarnya Tante datang sini tuh ingin membantu kamu. bantuin saya. Bantuin apa, Tan? Ayo, silakan masuk, Tan. Wah, hebat ya. Kamu masih bisa menyewa tempat semewah dan semahal ini. Padahal dengar-dengar kondisi keuangan keluarga kamu lagi pahit. Sudahlah, Risha. Kamu nggak perlu sungkan-sungkan sama Tante. Tante tahu kok kenapa kamu ada di sini. Kamu kenal kan sama yang namanya Anissa? Itu loh, temen kuliah kamu di Australia. Kok Tante tahu? Dia emang teman kuliah saya di Melbourne. Saya malah baru aja ketemu sama dia. Kamu suka kan sama Anissa? Tante bisa membantu kamu agar kamu bisa dekat dengan Anissa. Dan Tante juga akan membantu kamu dalam hal keuangan. Tapi, kenapa, Tan? Karena Tante ingin menyelamatkan reputasi kamu dan reputasi keluarga kamu. Tapi, kamu harus melakukan apa yang Tante perintahkan. Ini DP-nya. Dan sisanya akan Tante berikan setelah kamu menjalankan apa yang Tante suruh. Apa yang harus saya lakukan untuk Tante? Kamu harus melakukan sesuatu yang justru kamu impikan. Tante ingin agar kamu meraih cintanya Anissa dan membawa Anissa pergi dari sini. Apa? Tapi, apa Anissa mau, Tan? Pasti mau. Karena pada saat ini Anissa sedang ingin menjauhi Alif. Dan kalau kamu bisa membawa Anissa pergi dari sini, kamu bisa mendapatkan uang itu. Nggak ada ruginya, kan? Tapi, Udahlah, Rishad. Nggak usah basa-basi. Ini kan kesempatan sekali seumur hidup. Kamu bisa mendapatkan cinta dan uang sekaligus. Kamu nggak perlu munafik sama Tante. Tante tahu apa yang ada di pikiran kamu. Oke, kalau kamu tidak mau, Tante akan bawa kembali uang ini. tunggu, Tante. Saya akan lakukan apa yang Tante inginkan. Aduh, gimana ngomongnya ya? Jangan-jangan nanti dia malah mikir aku cewek apaan. Agresif. Tapi kan aku cuma minta tolong. Kira-kira dia mau nggak ya? Kalau sampai dia nolak, aduh, pasti bakal malu banget. Bodoh deh. Yang penting masalah cepat selesai dan Alif menjauhi aku. Pokoknya kamu harus datang, Desya. Undangannya sudah sampai di kamu, kan? Dan gunakan kesempatan ini agar kamu bisa datang bersama dengan Anissa. Karena Tante akan menyuruh Alif untuk datang juga ke sana. Iya, Tante. Saya akan ajak Anissa ke acara nanti malam. Gimana ngajaknya ya?
Kalau Anissa nolak kan gue malu. Alif, kalau kamu sedih begini terus, cinta kamu gak akan kembali, Liv. Kamu tuh harus usaha. Dan kamu juga harus menyibukkan diri. Kamu datang ke kantor, atau kamu pergi jalan-jalan sama teman-teman kamu. Sambil kita cari solusinya sama-sama. Kalau kamu begini terus, kan mama yang nanti akhirnya harus mengurus perusahaan, Liv. Liv, mama minta kamu belajar tegar, Liv. Sewaktu almarhum papamu meninggal, mama hancur berantakan. Tapi lalu mama belajar tegar. Kalau enggak, siapa yang mengurus kamu? Siapa yang merawat kamu? Dan mama juga akhirnya bisa menjalankan perusahaan ini. Liv, ini ada undangan penggalangan dana. Kamu datang ke sana ya. Kan kamu juga harus ketemu Risha. Udah jauh-jauh dia datang dari Australia mau ketemu kamu. Siapa tahu kita bisa menjalankan bisnis sama-sama sama dia. Males mah, wakilin Om Sony atau Pak Andi aja. Aduh Liv, gimana dong? Kan kamu yang pintar ngelobi. Coba deh, coba kamu ajak Anissa. Siapa tahu dia mau. Anissa? Nggak mungkin, Ma. Coba dulu, Liv. Kamu nggak boleh menyerah. Anissa? Kenapa, Syed? Kaget ya? Syed, sebenarnya aku pengen minta tolong sama kamu. Apa yang bisa aku bantu, Nis? Gimana ya? Aku tahu permintaanku pasti aneh banget, tapi yang jelas aku butuh bantuan kamu, Syed. Gini, sebenarnya aku lagi pengen ngejauhin satu cowok, namanya Alif. Aku udah mutusin dia, tapi dia tetap nggak mau lepas dari aku. Jadi aku ingin kamu. Apa, Nis? Bilang aja. Tapi kamu jangan marah ya. Aku pengen kamu pura-pura jadi pacar aku supaya Alif mundur. Tapi jujur sebenarnya aku masih sayang banget sama dia. Tapi karena satu hal ya terpaksa kita putus. Syed, demi persahabatan kita aku butuh banget bantuan kamu. Cuma kamu satu-satunya harapan aku. Kamu mau kan bantuin aku? Kalau kamu memang cinta sama Alif, kenapa kamu mau menghindar dari dia? Ceritanya panjang, Syed. Yang jelas aku ngelakuin ini untuk kebaikan kita semua. Oke, aku akan bantu kamu. Bener. Makasih ya, Syed. Oh iya, nanti malam aku ada undangan makan malam. Kamu bisa ikut nggak? Aku yakin Alif pasti akan datang juga. Ya udah, aku setuju. Tapi kali ini aja ya. Tapi please kamu jangan salah paham ya, Syed. Tenang aja. Aku ngerti kok. Halo? Nis, maaf sebelumnya. Ini mungkin kamu dengar rada aneh. Tapi kita bisa nggak ketemu malam ini? Kita harus ngomong, Nis. Masalah kita nggak akan selesai kalau kita terus-terusan menghindar kayak gini. Maaf, Liv, aku nggak bisa. Aku lagi banyak kerjaan banget di rumah singgah. Please, Nis, kali ini aja. Maaf, Liv, aku nggak bisa. Udah ya? Kamu yakin mau pergi sama aku? Iya. Oke. Nanti malam kita harus kelihatan seperti sepasang kekasih di depan umum. Dia nggak mau, Ma. Katanya banyak kerjaan di rumah singgah. Cuman saya tahu itu alasan aja untuk nolak. Ya sudahlah, Liv. Kamu nggak boleh putus asa ya sayangnya. Tapi kamu tetap harus datang loh. Ini kan demi urusan bisnis. Dan kamu juga punya tanggung jawab dalam urusan keluarga. Ya kan? Dan di sana kan kamu bisa ketemu Rishad. Siapa tahu kalian berdua bisa berbisnis sama-sama. Males, Ma, kalau saya sendiri. Bagaimana kalau kamu ajak Tania aja pergi ke sana? Lagi pula undangan ini kan memang untuk 2 orang. Tania, enggak. Alif, please. Mama minta tolong sama kamu. Tolong lakukan ini demi Mama, ya?
Jadi nanti yang ke pesta siapa, Kak? Alif dan Tania. Dan Tania akan melaporkan semua kejadian di sana. Iya, mari. Tania. Halo. Oke, Pak. Syad, sorry aku ke toilet dulu ya. Bentar aja ya. Bentar. Aduh, mana sih Anissa sama Rishad? Kok belum datang-datang? Syad, kayaknya lebih baik kamu duluan deh. Nanti aku nyusul, biar surprise. Kamu? Aku pasti nyusul kok, Sesuai rencana ya. sesuai rencana. Thank you ya atas bantuannya. Maafkan aku, Alif. Ampuni aku ya Allah. Aku tega melakukan ini semua karena terpaksa. Ini demi kebaikan kita semua. Hey, apa kabar? Kabar baik, Liv. Kenalin ini Tania. Halo, Tania. Silakan duduk. Pak. Gimana? Gue udah lama banget pengen kerja sama lo. Beres. Ntar kita ngomongin setelah ini. Lo datang sendiri? Gue datang sama bekas teman kuliah gue di Melbourne dulu. Temen atau pacar nih? Sebenarnya sih calon istri. Wah, kenalin dong. Bentar ya. Hari demi Alif, kok ada di sini? hari ku tunggu sebuah keajaiban Alif temen aku. Kalian udah saling kenal ya? dapat membuat kita bersama kembali. Waktu demi waktu berjalan melawan kerinduan dan Gak mungkin. Anissa calon istri Rishad. Kamu kenapa, Liv? Kalau tadi jadi masalah, mendingan kamu datengin dan tanyakan langsung sama Anissa. Tapi kalau menurut aku sih, dia emang telah menemukan cowok yang lebih kaya aja dari kamu. Makanya dia tega mutusin kamu. penawar hatiku di mana kita bisa bertemu lagi. Nis, aku tunggu di mobil, ya. Waktu demi waktu berjalan. Kenapa, Nis? Kapan kamu ketemu Rishad? Dia kan baru nyampe sehari. Maaf ya, tapi kamu nggak punya hak untuk nanyain hal itu ke aku. Aku kenal Rishad waktu aku sekolah di Melbourne. Ya? Dan dari dulu aku memang tahu kalau dia selalu mencintai aku. Dia pulang, terus dia ngelamar aku. Ya udah aku terima. Enggak, aku nggak percaya. Ngapain kamu ngerencanain ini? Apa tujuan kamu? Alif, Enggak, Nis. Aku tahu banget kamu. Sifat kamu nggak kayak gini. udah. Berarti kamu nggak kenal aku, Liv. Kamu belum kenal aku. Oke? Sekarang aku nggak punya waktu untuk ngomongin hal yang nggak penting. Rishad lagi nungguin aku di mobil. Aku permisi. Oh ya? Kamu udah jadi tunangannya Rishad? Terus kenapa cincin tunangan dari aku masih kamu pakai? Maksud kamu cincin ini? Udah kalau gitu, ini aku balikin. Oke? Dan terima kasih untuk semuanya, Liv. Aku permisi.
nggak tega ngeliat mata Alif tadi. Dia pasti benar-benar terpukul, Syat. Aku pasti udah ngancurin dia. Orang yang selama ini tulus sayang sama aku, Syat. Aku udah ngancurin dia. Ya Allah, apa yang udah aku lakukan? Iya, iya. Sabar ya, Nis. Ini mungkin memang berat. Aku bisa ngerti gimana perasaan kamu, Nis. Selama ini aku udah memperjuangkan hubungan aku sama dia. Tapi sekarang aku justru yang menghancurinnya. Sebenarnya sih calon istri. Wah, kenalin dong. Bentar ya. Maksud kamu cincin ini? Ya udah kalau gitu, ini aku balikin. Oke. Dan terima kasih untuk semuanya, Liv. Tega kamu, Nis. Aku nggak percaya kamu tega ngelakuin ini semua. Pengkhianat kamu. Nisa udah ngaku punya pacar depan Alif. Nisa bilang teman Nisa yang dari Australia itu. Ibu gak usah khawatir lagi. Nisa yakin mulai sekarang nih, Alif gak akan ngejar-ngejar Nisa lagi. Nisa udah gak ada hubungan lagi sama dia. Menangislah, nak. Kalau memang itu bisa menghilangkan beban perasaanmu. Tapi percayalah, lebih baik kamu menangis sekarang daripada nanti kamu menangis seumur hidupmu.